Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 19 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Engkaulah penghibur kami, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Panghaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 19 April tahun 2023, yang berjudul, Agar Kita Dapat Menghibur Orang Lain. Ayat inti diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Banyak pesan penghiburan yang diberikan kepada gereja oleh para nabi zaman dahulu. Hiburkanlah umatku adalah perintah Allah bagi Yesaya, dan dengan perintah itu diberikan penglihatan-penglihatan yang indah yang telah menjadi harapan dan sukacita orang-orang percaya sepanjang abad-abad berikutnya. Diremehkan oleh manusia, dianiaya, ditinggalkan, anak-anak Allah di setiap zaman tetap ditopang oleh janji-janjinya yang pasti. Dengan iman, mereka telah menanti-nantikan saat ketika Dia akan menggenapi jaminan itu kepada gerejanya. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Prophets and Kings, halaman 722. Maka janganlah kita berkabung dan bersedih, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan penderitaan. Jika dalam pemeliharaan Allah kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib dan meminum cawan pahit, mengingat tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita percaya kepadanya dalam kegelapan maupun di siang hari. Tidak bisakah kita percaya bahwa Dia akan memberi kita segala sesuatu yang baik untuk kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bahkan di malam penderitaan, bagaimana kita dapat menolak untuk mengangkat hati dan bersuara dalam pujian syukur ketika kita mengingat kasih yang diungkapkan oleh salib Kalvari kepada kita? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 316. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Yesaya 49 ayat 13. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini, khususnya ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3 berkata, Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jelas sekali bahwa Allah yang Paulus maksudkan adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan
dan sumber segala penghiburan. Jadi, Bapa adalah sumber segala penghiburan. Dan kata penghiburan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata paraklesis yang artinya penghiburan. Paulus berkata bahwa Allah Bapa lah yang menghibur kita dalam segala penderitaan sehingga kita dapat menghibur sesama dengan penghiburan yang kita terima dari Bapa. Nah, bagaimana kita menerima penghiburan yang dari Bapa? Hanya melalui satu jalan tentunya, yaitu Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kisah Para Rasul halaman 273 paragraf 4 menyatakan, ketika kabar penerimaan suratnya kepada orang Korintus, Paulus bersorak dalam kegembiraan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah." Dan inilah pengalaman Paulus. Dia menerima penghiburan berlimpah-limpah dari Allah melalui Yesus Kristus, sehingga Paulus dapat menghibur sesama. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 489, paragraf 3. Saat Paulus merasakan penghiburan dan kehangatan kasih Allah yang menembus jiwanya, dia memantulkan berkat itu kepada orang lain. Jadi, penghiburan yang dari Bapa menjadi bagian kita melalui Anaknya, dan setelah menerima penghiburan dari Kristus, kita dapat menghibur satu dengan yang lain. Bagaimana Kristus menghibur kita? Dengan tinggal di dalam hati kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 489, paragraf 4. Maka marilah kita memperhatikan jalan kita, agar kita tidak menghina Allah dengan bibir kita. Biarlah semua sikap dingin dan perbedaan disingkirkan. Biarlah hati luluh dalam kelembutan di hadapan Allah saat kita mengingat perlakuan belas kasih-Nya terhadap kita. Biarlah roh Allah seperti lidah api kudus membakar sampah yang menumpuk di pintu hati, dan biarkan Yesus masuk. Kemudian kasih-Nya akan mengalir kepada orang lain melalui kita dalam kata-kata, pikiran, dan tindakan yang lembut. Supaya kita dapat menghibur yang lain, hanyalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab Kristuslah Sang Penghibur kita. Selected Messages buku kedua halaman 270 paragraf 3 berkata, Kristus adalah pembimbing dan penghibur kita yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Jelas sekali bahwa Yesuslah penghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Dan memang Yesuslah penghibur itu, dan itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10 berbunyi, Kristus harus dikenal dengan nama penghibur yang diberkati. Karenanya renungan hari ini menasihatkan, janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesengsaraan, sebab kita memiliki Kristus sebagai penghibur kita yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan tidak ada penghibur yang seperti Kristus. Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 195 paragraf 4 berbunyi, tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lembut dan setia. Dia tersentuh dengan perasaan kelemahan kita. Roh-Nya berbicara kepada hati. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Allah Bapa menghibur kita, umat-umat-Nya, dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas melalui Anak-Nya, Sang Penghibur kita yang sejati. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua.
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, termasuk sumber penghiburan bagi kami semua, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, ya Bapa, bahwa Engkaulah sumber segala penghiburan, dan penghiburan yang dari Engkau, ya Bapa, dapat kami terima hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan bila mana kami telah menerima Kristus tinggal dalam hati kami pun dapat menjadi penghibur bagi sesama kami. Karenanya tolong kami, ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus maka penghibur menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.